Teman-teman, benda ini pernah akrab di pinggang dari para eksekutif yang ada di kota-kota besar. Nah teman-teman, alat ini bagi pemakainya yang menyelipkan di ikat pinggangnya, ini telah menjadi kebanggaan pada masanya dan seolah meningkatkan prestis dari pemakainya, karena pada masanya dianggap yang memakai ini adalah termasuk orang-orang yang penting. Itulah satu sejarah. Halo teman-teman, selamat sore, selamat jumpa lagi dengan saya Momon Esmadaroni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sore hari ini saya ingin sharing dengan teman-teman semua tentang alat komunikasi jadul yang dipakai di era akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Sebelum masyarakat mengenal ini, handphone, ya. Kemudian juga ini adalah tab, dan juga untuk presentasi, juga komunikasi bisnis adalah seperti ini, ya, iPad. Para pebisnis, para profesional di era tahun tersebut menggunakan peralatan ini, ya, dan ini juga, ya, ini sama, ya, dan ini adalah pager. Alat ini pernah sangat akrab menempel di ikat pinggang dari kaum profesional, dokter, salesman, dan pebisnis, juga teknisi yang dianggap mereka adalah orang-orang penting untuk mendapatkan berita segera atas pekerjaannya ataupun atas pribadinya. Mari kita bahas tentang alat komunikasi bisnis jadul ini, dan saya yakin generasi milenial tidak mengenal pager. Yuk kita bahas tentang pager. Nah teman-teman, alat ini disebut dengan pager, dan ini sifatnya menerima informasi atau kabar yang dianggap penting untuk disampaikan, baik itu dari customer, kemudian dari bos kita ataupun dari kantor kita, sehingga ini ibaratnya seperti sekretaris kita yang memberikan setiap ada informasi penting disampaikan sini, ya. Bagaimana prosesnya untuk pengiriman ini? Yang pertama adalah dari pengirim itu akan mengirim ke pager providernya. Seperti ini adalah Santika providernya. Nanti di Santika akan ada yang menerima informasi itu, kemudian disampaikan ke pelanggannya. Seperti ini ada nomor pelanggannya, ya. 45527. Jadi nanti di kabarnya disampaikan kabar untuk 45527 bla 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 disampaikan. Nanti dari perusahaan pagernya atau provider pagernya akan mengirimkan berita itu. Generasi pertama, berita yang disampaikan hanya berupa suara, ya. Sehingga kita harus mendengarkan suara tersebut, dan kita bisa disimpan suara itu dengan berulang-ulang kalau kita tidak jelas, ya. Kemudian dengan perkembangan teknologi lahirlah dengan sistem huruf atau teks, ya. Sehingga yang diterima adalah berupa teks, tidak suara lagi, dan kita bisa menyimpan beberapa message atau pesan di sini untuk melihat bagaimana pesan yang sebelumnya, ini ada pesan yang akhir, ya. Dan ini berkembang di Jakarta ini sehingga banyak sekali beberapa provider dari pager ini, ya. Selain Santika ada Nusa Page, ya, dan lain sebagainya. Dan ini sangat akrab sekali berada di pinggang dari kaum eksekutif, kaum profesional, pebisnis, bahkan teknisi, juga termasuk dokter.
sehingga banyak berita, misalnya ada kondisi pasien dan sebagainya, itu disampaikan dari rumah sakit ke provider di pager, kemudian akan mengirimkan beritanya sehingga diterima oleh dokter tersebut. Dan ini secara tidak langsung merupakan bagian yang dibanggakan bagi pemakainya ketika ada diselipkan di ikat pinggang pemakainya. Dan inilah perjalanan dari komunikasi bisnis yang ada di dunia, termasuk di Indonesia, yaitu pager ya. Dan saya yakin teman-teman generasi milenial mungkin tidak semuanya mengenal alat yang seperti ini ya. Bagi teknisi ataupun customer engineer, ini juga sangat banyak dipakai, karena dari customer bila ada kerusakan unit mesinnya ataupun komputernya yang dipakai akan segera memberikan informasi melalui pager ini. Jadi alat ini sangat banyak berperan untuk orang-orang yang memerlukan informasi cepat ataupun di dunia bisnis. Begitu juga untuk para awak media, bila ada peristiwa yang segera harus diliput, di mana dia berada akan segera mendapatkan informasi dari kantornya, sehingga dia akan segera dengan cepat mendatangi tempat peristiwa untuk bahan berita itu. Jadi ini pun banyak dipakai oleh teman-teman awak media untuk komunikasi searah. Alat ini sebenarnya hanya merupakan alat komunikasi searah. Jadi hanya menerima informasi yang diperlukan dikirim cepat kepada pemegang daripada pager ini. Jadi bukan berupa seperti handy talkie, tapi ini sifatnya hanya menerima. Menerimanya generasi awal hanya suara yang disimpan di alat ini, suara itu bisa didengarkan kembali, dan generasi terakhir yaitu dengan bisa menerima teks message di sini ya. Juga bisa dilihat berkali-kali dan beberapa message. Nah teman-teman, alat ini bagi pemakainya yang menyelipkan di ikat pinggangnya, ini telah menjadi kebanggaan pada masanya dan seolah meningkatkan prestis dari pemakainya, karena pada masanya dianggap yang memakai ini adalah termasuk orang-orang yang penting. Itulah satu sejarah. Nah teman-teman, kita sudah kupas tentang alat komunikasi bisnis pada era akhir tahun 80-an dan awal 90-an, yaitu pager atau paging system ya. Saya yakin ini diantara teman-teman banyak yang punya kenangan tentang alat ini. Semoga informasi ini setidaknya memberikan wawasan untuk teman-teman generasi milenial. Sampai jumpa lagi di kupasan berikutnya dengan saya di sini, Momon Espanderoni. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Salam sehat.